Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam mata kuliah atau mata pelajaran ilmu mantik. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu mantik ini, masuk ke pokoknya, yaitu pembahasan ilmu mantik. Sebab di pembahasan sebelumnya kita baru membahas tentang dasar-dasarnya saja. Bisa definisi ilmu mantik, definisi ilmu, kemudian dilalah. Nah, itu semuanya dasar-dasar ilmu mantik. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama ilmu mantiknya. Silakan yang memiliki buku ini dibuka di halaman ke-9. Mabahisu ilmil mantiki. Mabahisu ilmil mantiki salah satun. Mabhasul alfadhi, mabhasul qadoya, mabhasul istidlali. Pembahasan ilmu mantik itu ada 3. Ya, pembahasan ilmu mantik itu ada 3. Yang pertama pembahasan lafad-lafad, yang kedua pembahasan qadiyah, dan yang ketiga pembahasan istidlal atau nanti dikhususkan kias. Jadi secara umum pembahasan ilmu mantik ini sebetulnya hanya 3 dari awal sampai akhir, walaupun nanti ada tambahan misalnya di pembahasan argumen, ya di pembahasan hujjah, tapi secara umum prinsipnya hanya 3, yaitu lafad-lafad, qadiyah atau pernyataan-pernyataan, dan pembahasan istidlal. Jadi 3 tahun kita belajar ilmu mantik di Mu'allimin ini, insya Allah kita akan membahas sampai istidlal 3 pembahasan ini. Kita masuk pembahasan yang pertama, mabhasul alfadhi, pembahasan lafad-lafad. Yanqasimul lafdu ila mufradin wa murakkabin. Lafad itu terbagi kepada 2, lafad mufrad dan lafad murakkab. Lafad mufrad itu artinya satuan, ya, lafad-lafad satuan, atau kalau dalam bahasa kita disebutnya kata. Dalam bahasa Indonesia disebutnya kata, atau dalam bahasa nahwu disebutnya kalimat. Nah, di dalam ilmu mantik disebutnya adalah mufrad, lafad mufrad, lafad yang bentuknya satuan. Kemudian ada juga yang disebut dengan murakkab. Murakkab itu susunan. Nah, nanti susunan itu ada susunan yang sempurna, ada susunan yang belum sempurna. Susunan lafad yang sempurna disebutnya kalam, ya, disebutnya kalam, atau kalau dalam ungkapan yang lain disebut jumlah mufidah. Nah, kalau yang belum sempurna itu disebutnya ya murakkab naqis, ya, murakkab yang kurang, murakkab yang belum sempurna atau masih berbentuk frase dalam bahasa Indonesia. Fal mufradu huwa, mufrad adalah ma laisa lahu juz'un yadullu dilalatan maksudatan ala juz'il ma'nal muradi minhu. Sekali lagi, fal mufradu huwa ma laisa lahu juz'un yadullu dilalatan maksudatan ala juz'il ma'nal muradi minhu. Lafad mufrad adalah ma laisa lahu juz'un, yang tidak memiliki bagian, ya dulu dilalatan maksudah, yang menunjukkan secara dilalah yang dimaksud, dilalah maksudah, yang tidak memiliki bagian yang menunjukkan secara dilalah maksudah ala juz'il maknal muradi minhu, atas sebagian makna yang dimaksud olehnya. Jadi maksudnya lafad mufrad itu kalaupun dia memiliki bagian, ya, yang memiliki bagian, tapi bagian-bagian itu tidak menunjukkan secara dilalah maksudah. Dilalah maksudah itu dilalah yang dimaksud. Seperti ini misalnya, kalau dilalah lafad, misalnya kata rumah, nah, kemarin kita sudah membahas ini, misalnya kata rumah, lafad rumah itu lafad mufrad, ya. Maka ketika disebut lafad mufrad rumah ini, maka yang dimaksud oleh kata rumah adalah keseluruhan, dari mulai pondasinya, dinding-dindingnya, atapnya, tiangnya, catnya, dan seluruhnya. Itu yang dimaksud dengan rumah. Nah, dilalah, ya, yang disebut dilalah maksudah itu seperti itu. Ya, dilalah lafad rumah kepada, ya, keseluruhan makna rumah.
Nah, maka kembali lagi yang disebut lafaz mufrad adalah yang apabila dia memiliki bagian seperti kata rumah dalam bahasa Arab baitun, dia kan punya bagian yaitu ba, ya, ta. Nah, gitu kan. Baitun itu kan ada bagian-bagiannya, huruf ba, huruf ya, huruf ta. Nah, huruf ba, huruf ya, huruf ta, bagian-bagiannya ini tidak menunjukkan kepada sebagian apalagi keseluruhan makna yang dimaksud oleh kata baitun. Ketika disebut kata baitun, maka yang dimaksud adalah keseluruhan pondasi, dinding, tiang, atap, dan lain-lain. Ketika bagiannya disebut misalnya kata ba saja, dari kata baitun ba saja, maka apakah menunjukkan sebagian makna rumah? Tidak, sebab ba dalam bahasa Arab punya makna yang lain. Ya, misalnya kata bi, bi artinya kan dengan. Ya, bi itu artinya dengan, atau misalnya billahi bisa jadi maknanya kosam, sumpah, billahi, demi Allah, atau bil yadi, saya memegang bil yadi dengan tangan. Kata bi saja itu kan tidak menunjukkan makna rumah gitu. Jadi lafad mufrad itu lafad yang kalaupun memiliki bagian-bagian, ya, bagian-bagiannya itu tidak menunjukkan secara dilalah maksudah kepada sebagian makna yang dimaksud oleh kata itu. Nah, itu yang dimaksud dengan lafad mufrad. Jadi kalaupun punya bagian, jadi ada nanti lafad-lafad mufrad yang tidak punya bagian, tidak punya penyusun. Ya, misalnya kata bi tadi, kata bi yang artinya dengan atau yang artinya demi, yang maknanya sumpah, bi di sana kan tidak punya bagian karena hanya satu huruf. Nah, jadi ini termasuk mufrad. Jadi sekali lagi lafaz mufrad adalah lafaz yang pertama mungkin tidak punya bagian, atau kalaupun punya bagian, bagian-bagiannya tidak menunjukkan secara dilalah maksudah kepada sebagian makna dari keseluruhan kata tersebut. Wa huwa ala arba'ati suwarin. Wa huwa ala arba'ati suwarin. Nah, lafaz mufrad itu punya 4 gambaran atau 4 bentuk. Bentuk pertama, ma laisa lahu juz'un aslan bi an yakuna ala harfin wahidin kaba'il jarri wal qasami wa wawil atfi. Bentuk pertama, bentuk mufrad yang pertama adalah ma laisa lahu juz'un aslan, yang asalnya, yang aslinya memang tidak punya bagian. Bi an yakuna ala harfin wahidin, karena memang hanya satu huruf. Jadi karena hanya satu huruf tidak punya bagian, maka sudah pasti itu mufrad. Kaba il jarri, seperti ba huruf jar yang tadi saya artikan bi dengan. Juga wal qasami, bi sumpah seperti billahi. Billahi itu masuknya lafaz mufrad karena tidak punya bagian, hanya satu huruf. Wa wawil atfi, dan wawu atof. Ya, wawu atof karena satu huruf dia pasti mufrad. Misalnya apa ya, misalnya ya wa yang artinya wawu atof, wa dengan, dan ya, misalnya ana wa Ahmad, misalnya akhoni, saya dan Ahmad bersaudara. Nah, wa di sana kan satu huruf artinya dan tidak memiliki bagian karena hanya satu huruf. Bentuk yang kedua, ma tarakkaba min aktsari min juz'in walakin la yadullu juz'uhu ala makna mutlaqan katai min baitin wasodi fi soidin. Nah, bentuk kedua, ma tarakkaba min aktsari min juz'in, ya, satu lafaz, satu kata yang terdiri dari lebih dari satu bagian. Jadi dia memiliki bagian-bagian yang lebih dari satu. Walakin la yadullu juz'uhu, tapi bagian-bagian ini tidak menunjukkan ala makna, kepada satu makna mutlakon, secara mutlak. Maksudnya, jadi dia terdiri dari beberapa bagian, tapi bagian-bagiannya tidak punya arti, tidak punya makna. Misal, kalau kita ambil contoh kata baitin. Nah, baitin itu kan punya bagian-bagian lebih dari satu. Ada huruf ba, ada huruf ya, ada huruf ta. Tapi bagian-bagiannya tidak memiliki makna satupun, seperti taknya ya. Baitin, kata huruf ta dari baitin itu kan tidak punya makna. Nah, maka baitin ini adalah mufrad karena walaupun dia punya bagian-bagian, bagian-bagiannya tidak punya arti. Wasodi fi soidin, dan seperti soidin karena
huruf sod, huruf ya, huruf dal itu tidak punya arti sedikit pun, tidak punya makna apa-apa. Maka kata soidin adalah lafad mufrad. Selanjutnya bentuk yang ketiga, ma lahu juz'un yadullu ala juz'il makna kal mudhafi wal mudhafi ilaihi min abdillahi alaman. Ma lahu juz'un, ya, lafad yang memiliki bagian yadullu ala juz'il makna yang menunjukkan kepada sebagian makna kal mudhafi wal mudhafi ilaihi seperti mudhaf dan mudhaf ilaih min abdillah dari kata Abdullah alaman dari kata Abdullah nama, ya, nama Abdullah. Nah, seperti kata Abdullah. Jadi ini satu lafad yang memiliki bagian-bagian dan bagian-bagiannya punya makna seperti mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Tetapi dua makna ini tidak menunjukkan kepada makna yang dimaksud. Itu ya. Kita lanjutkan dulu. Fakulun minhuma, tapi kedua lafad ini, kata Abdun dan kata Allah dari nama Abdullah, ya dulu ala makna fi nafsihi, dia menunjukkan makna masing-masing saja. Walakin makna juz'i hadza, tapi makna bagian ini laisa juz'an minal makna murad min lafdi Abdillah alaman. Tapi bagian lafad ini tidak menunjukkan kepada makna yang dimaksud oleh kata Abdullah sebagai nama. Jadi kalau disebut kata Abdullah maka pasti yang dimaksud adalah seseorang, ya, orang gitu. Karena Abdullah di sini nama. Atau anggaplah saya misalnya ya Sani Insan Muhammadi. Maka ketika disebut Sani Insan Muhammadi, maka maksudnya saya seorang. Walaupun tidak tiga kata Sani Insan Muhammadi. Dan masing-masing punya arti. Sani artinya yang kedua, insan artinya manusia, Muhammad artinya seperti Muhammad. Jadi masing-masing punya arti. Tapi ketika disebut Sani saja apakah langsung ke saya? Belum tentu. Ketika disebut insan saja apakah langsung ke saya? Belum tentu. Ketika disebut Muhammadi apakah langsung ke saya? Belum tentu. Maka Sani insan Muhammadi itu satu lafaz mufrad. Dalam ilmu mantik itu satu lafaz mufrad walaupun tiga kata, ya. Maka Sani insan Muhammadi, ya, itu adalah satu lafaz mufrad walaupun terdiri dari ketiga kata dan masing-masing punya arti. Seperti contoh Abdullah tadi terdiri dari kedua kata, Abdun dan Allah. Abdun dan Allah. Abdun artinya hamba, Allah artinya Allah. Tapi ketika disatukan jadi nama Abdullah, maka masing-masing kata Abdun dan kata Allah ini kan tidak menunjukkan kepada si Abdullah. Misalnya saya anggap namanya Abdullah, ya. Abdullah itu satu lafaz mufrad gitu, walaupun terdiri dari kata Abdul dan kata Allah. Dia adalah satu lafaz mufrad. Jadi walaupun ada kata Abdun, disebut kata Abdun saja, apakah itu menunjuk ke saya sebagai Abdullah? Ya, tidak. Misalnya ra'aitu abdan, saya melihat abdan, apakah saya yang dimaksud? Belum tentu. Atau misalnya ketika disebut kata Allah, bismillah, dengan nama Allah, apakah saya Allah? Bukan, karena walaupun ada kata Allah dalam nama saya Abdullah, maka Allah ini tidak menunjuk ke saya. Maka kata Abdullah itu adalah lafaz mufrad. Itu dalam ilmu mantik itu lafaz mufrad. Wa kadzalika Syamsuddin wa Qamaruddin alaman. Demikian juga Syamsuddin dan Qamaruddin, nama Syamsuddin dan Qamaruddin itu mufrad. Syamsuddin walaupun terdiri dari dua kata, Syamsu artinya matahari, din artinya agama. Tapi ketika disebut Syamsu kan maknanya bukan si Syamsuddin. Bisa jadi maknanya rokok kan gitu ya. Walaupun Syamsu artinya matahari, tapi ketika disebut terpisah Syamsu saja belum tentu ke orang yang namanya Syamsuddin. Sebab Syamsuddin ini satu kata, satu lafaz mufrad gitu ya. Itu yang ketiga. Jadi yang punya bagian seperti mudhof ilaih, tapi masing-masing kata tidak menunjukkan kepada makna yang dimaksud oleh kata Syamsuddin ataupun Abdullah ketika bersatu. Baik, bentuk yang keempat, ma lahu juz'un yadullu ala juz'i maknahu dilalatan ghairu maksudatin. Ya, apa-apa atau lafaz yang memiliki bagian yang menunjukkan kepada sebagian maknanya dilalah ghair maksudah, tapi dilalahnya ghair maksudah, dilalah bukan yang dimaksud. Seperti misalnya kata hayawanun natik.
alaman ala insanin. Nah, misalnya nama hewan yang berpikir sebagai nama bagi manusia. Fakulun min hayawanin wa natikin, maka tiap-tiap dari kata hewan dan berpikir itu ya dulu ala juz'i min maknal alamil ladzi huwa insanun, menunjukkan kepada sebagian dari makna nama yang dia itu manusia. Jadi ketika hayawanun natik, hewan yang berpikir, hewan ada maknanya dan dia adalah sebagian dari makna manusia, sebab manusia itu hewan. Kemudian juga berpikir itu ya sebagian dari kata yang menunjuk makna manusia. Tapi hadhihi dilalah ghairu maksudah, tapi dilalah ini bukan dilalah yang dimaksud. Balil maksud, tetapi atau sebab yang dimaksud adalah an yadulla majmu'ul lafdhaini ala dzatil musyakhasati. Sebab yang dimaksud adalah kumpulan dari dua lafaz yang menunjukkan kepada zat tertentu. Ini maksudnya. Kalau misalnya disebut contoh kata hayawanun natik, hewan yang berpikir, maka hewan yang berpikir hayawanun natik ini adalah lafaz mufrad. Ingat, jadi jangan dilihat dari sudut pandang nahwu ya, nahwiyah. Dalam sudut pandang ilmu mantik, satu lafaz mufrad itu kalau bendanya satu gitu ya. Jadi hayawanun natik, hewan yang berpikir itu lafaz mufrad. Lafaz mufrad gitu ya, bukan murokab. Kalau dalam nahu bisa jadi ini dianggap murokab, tapi dalam mantik ini mufrad. Di hayawanun natik, hewan yang berpikir, ini lafaz mufrad karena sebab yang ditunjuk oleh kata hayawanun natik adalah satu, yaitu manusia. Nah, dia punya bagian-bagian. Hayawanun natik, lafaz ini punya bagian-bagian. Yang pertama hayawan. Nah, ketika disebut hewan, apakah menunjuk manusia? Belum tentu, sebab hewan itu banyak. Nah, ini yang dimaksud dengan dilalah ghairu maksudah. Apakah ketika disebut berpikir apakah menunjuk manusia? Belum tentu, sebab walaupun manusia bisa berpikir, bisa jadi yang dimaksud adalah berpikir yang lain, bisa jadi kata sifat dan lain-lain. Maka kata hayawanun natik pun dalam ilmu mantik disebut mufrad karena yang ditunjuk adalah satu benda atau satu zat tertentu, yaitu manusia. Nah, itu 4 bentuk lafaz mufrad. Jadi yang pertama, lafaz mufrad itu yang tidak punya bagian sama sekali karena dia adalah satu huruf. Yang kedua, lafaz mufrad itu yang punya bagian-bagian tapi bagian-bagiannya tidak punya arti, seperti kebanyakan kata yang ada dalam bahasa Arab seperti baitun, masjidun, atau huruf-hurufnya tidak punya arti. Mim, sin, ya, mim, sin, huruf jim, kemudian huruf dal, itu semuanya tidak punya arti. Maka kata masjidun itu mufrad. Yang ketiga, yang punya bagian-bagian lebih dari satu huruf, bisa jadi 2 kata, tapi masing-masing kata tidak ada kaitannya dengan makna yang dimaksud oleh kata Abdullah misalnya. Kemudian yang keempat, memiliki bagian dan bagian-bagiannya menunjukkan sebagian makna, tapi ketika sebagian ini tidak menunjuk kepada makna yang dimaksud, sebab yang dimaksud adalah kesatuan dari 2 kata itu. Nah, itu yang disebut dengan lafaz mufrad. Sekarang yang kedua, wal murakkabu. Murakkab huwa adalah ma yadulu juz'uhu dilalatan maksudatan ala juz'il maknal maksudi. Lafaz murakkab adalah lafaz yang bagian-bagiannya menunjukkan secara dilalah yang dimaksud, dilalatan maksudah, dilalah maksudah, secara dilalah maksudah, ala juz'il maknal maksudi, terhadap sebagian makna yang dimaksud. Jadi yang bagian-bagiannya menunjukkan kepada makna yang dimaksud secara dilalah maksudah, secara sebenarnya. Contoh, khalaqallahu samawat. Khalaqallahu samawati. Allah menciptakan langit-langit. Kata khalaqa itu bagian dari lafaz murakkab. Dia lafaz mufrad, bagian dari lafaz murakkab, menunjukkan kepada maknanya secara mandiri gitu. Kemudian kata Allah, dia bagian dari lafaz murakkab, sebab dia lafaz mufrad, dia bagian, dan ketika dia menyendiri menunjukkan kepada maknanya sendiri gitu, yang dimaksud oleh keseluruhan makna itu. Kata Allah. Langit juga demikian. Jadi intinya sih kalau lafaz murakkab ya lafaz yang lebih dari satu.
gitu ya, yang punya bagian-bagian, lafadznya lebih dari satu dan maknanya bisa dikatakan hampir lengkap atau sudah lengkap. Contoh yang kedua, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Kata Muhammad, kata Rasul, kata Allah punya makna, bagian-bagian yang punya makna dan menunjukkan kepada makna yang dimaksud oleh kata itu secara keseluruhan. Nah, itu mungkin pembahasan ilmu mantik. Jadi pembahasan ilmu mantik itu ada 3. Yang baru kita bahas adalah sebagian, baru 2 pembagian ya, baru pembagiannya bahwa baru 1 bagian dari pembagian lafaz, dari satu pembahasan memantik. Pembahasan memantik sekali lagi pembahasan lafaz, dan kita baru membahas pembagian lafaz itu ada 2, mufrad murakkab. Nanti ada pembagian-pembagian lainnya. Kemudian pembahasan qadiyah dan pembahasan istidlal. Insyaallah kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.